Rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuh, ahasiban nasu an yatruku ay yaqulu ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ummahatu akhwat fillah rahimakunallah, uhayyikunna tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk ta'lim, untuk memahami agama Allah, risalah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat fid dunia wal akhirah, agar kita tahu bagaimana kita menjalani hidup ini. Jemaah sekalian, hidup ini adalah fitnah. Hidup ini adalah al-fitnah. Innamal hayatu darul bala wal fitan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah darul bala, negeri bala dan fitnah. Akan kita jumpai fitnah-fitnah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Fitnah dalam maknanya yang jelas yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Akan kita rinci nanti bagaimana makna fitnah itu, sehingga kita bisa ngerti apa yang dimaksud dengan al-fitan, fitnah-fitnah itu. Di masyarakat kita, dalam kehidupan kita, akan kita rasakan hadirnya fitnah-fitnah. Dan kita terus berharap kepada Allah agar fitnah itu tidak tertuju kepada agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah dan fitnah itu tertuju kepada agama kami. Ya, karena itu berat sekali. Fitnatud din, fitnah kepada agama, itu jauh lebih berat daripada fitnah yang tertimpa kepada diri kita, keluarga kita, ya, kemudian masyarakat kita, negara kita. Oleh karena itu, para ulama salaf dulu telah menggariskan kepada kita bagaimana cara kita menghadapinya. Maka tidak aneh kalau Nu'man ibnu Hammad rahimahullah, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, itu menulis satu kitab khusus membahas tentang fitnah, namanya Kitabul Fitan. Jadi gurunya Imam Bukhari ini. Ya, jangan tanya keahlian beliau dalam hal hadis. Ya, karena gurunya Imam Bukhari. Ya,
dan meninggal masih di bagian abad ketiga Hijriah, yaitu tahun 228 Hijriah meninggalnya. Jadi masih sangat dekat dengan zaman para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Atau bahkan beliau termasuk bagian dari tabi'ut tabi'in. Karena barangkali beliau bertemu dengan para tabi'in masih sekitar 200 tahun dari meninggalnya Rasulullah SAW. Belumlah terlalu jauh. Ya. Beliau menulis kitab Al-Fitan, 2 jilid fitan, kitabnya itu membahas tentang ujian, musibah, malapetaka sampai tanda-tanda akhir zaman. Ya. Yang kitab ini bertujuan untuk mendidik kita, mengedukasi kita, memberi kita pemahaman, ya, memberikan kepada umat Islam pemahaman tentang fitnah yang bersumber dalam 2 hal. Asyubuhat wa syahawat. Syubuhat dan syahwat. Ya. Ya, kalau barangkali bisa dikategorikan urusan syubuhat itu urusan perut ke atas, hati dan pikiran. Urusan syahwat urusan perut ke bawah. Ya, perut dan di bawah perut itu syahwat. Ya, dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Fitnah-fitnah yang besar ini 2 hal. Jadi apa? Fitnah ini mengarah kepada 2 hal ini. Syubhat dan syahwat. Asyubuhat biasanya bentuknya kepada pemikiran-pemikiran. Ya, hal-hal yang membuat orang tersesat dari jalan Allah. Dari sisi keimanan, dari sisi pemikiran. Ya, Syiah misalnya. Pemahaman yang aneh-aneh. Ya, pemahaman orang yang katanya bisa ngomong sama semut itu, sama bahasa apa? Bahasa malaikat atau bahasa apa segala macam. Itu fitnah yang namanya syubuhat, yang membuat kita ragu. Ya, meragukan kita dengan kebenaran, keotentikan agama Islam ini. Nah, ini bahayanya. Dia menembak hati kita dan pikiran kita. Dan yang kedua fitnah yang mengarah kepada syahwat. Ya, yang urusannya mesti perut dan di bawah perut. Harta, pangkat, ya, perempuan, ya. Kemudian apa namanya? Perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu semua urusannya adalah syahwat, ya. Al-hasad, kedengkian dan seterusnya. Ya, itu juga berurusan dengan syahwat, ya. Nah, kalau kita melihat kata fitnah dalam Al-Quran itu maknanya banyak sekali. Agar kita bisa memahami dengan detail makna fitnah. Misalnya, apa yang terjadi di antara para sahabat dulu. Sepeninggal Rasulullah SAW sampai ada perang di antara mereka. Itu namanya fitnah. Ya. Ayam fitnah. Alhamdulillah. Apa yang terjadi pada Ibunda Aisyah yang kemudian kita dengar, dengan kita kenal dengan istilah hadithul ifki, kabar burung. Ya, Ibunda Aisyah dianggap selingkuh, ya. Itu juga fitnah. Itu juga bagian dari fitnah. Jadi fitnah itu maknanya sangat luas. Makna pertama fitnah itu, ya, di dalam Al-Quran, yang pertama maknanya adalah al-ibtila wal ikhtibar. Cobaan dan ujian. Jadi semua cobaan dan ujian itu fitnah. Kata Allah dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, dalam surah Al-Ankabut disebutkan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, tapi mereka tidak difitnah. Di sini maknanya tidak diuji, tidak diberi ujian. Enggak.
Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah mengatakan saya sudah beriman, tapi kemudian tidak diuji. Enggak. Allah memberikan ujian pada setiap orang dengan berbagai macam model ujian. Nah, ujian di sini dalam Al-Quran disebut al-fitnah. Wahum la yuftanun. Dan mereka tidak lagi difitnah, maksudnya diuji, ya. Ya, yuftanun di sini wahum la yubtalun, ya. Sedangkan mereka tidak lagi diuji mereka pasti oleh Allah. Dikasih ujian, dikasih cobaan. Supaya apa? Supaya naik kelas keimanannya itu. Tidak mandek di situ. Ada saja ujian-ujiannya macam-macam. Ujian pada diri kita, ujian pada anak kita, ujian pada keluarga kita, ujian pada masyarakat kita, ujian pada pekerjaan kita, ya. Ujian pada hubungan kita dengan masyarakat, ya. Diuji dengan tetangga kita yang ganyang, ya. Diuji dengan keluarga yang selalu mengganggu kita misalnya. Nah, itu bentuk fitnah, ya. Itu disebutkan begitu dalam tafsir Ibnu Jarir. Nah, makna fitnah yang kedua adalah memalingkan kita dari jalan kebenaran atau menolak dari jalan kebenaran. Ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 49. Ya, Al-Maidah ayat 49. Kata Allah, "Wahdharhum ayyuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik." Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, ayyuftinuka, ya, agar mereka tidak memfitnah kamu. Artinya tidak memalingkan kamu dari kebenaran. An ba'di ma anzalallahu ilaik. Dari apa-apa sebagian yang Allah turunkan, ya, kepadamu, yaitu kebenaran, al-haq, Quran, ya. Jadi makna yuftinuka di sini, makna fitnah di sini adalah memalingkan dari kebenaran. Jadi makna fitnah dalam Al-Quran itu macam-macam, ya. Kalau orang, ya, ada yang kemudian mempengaruhi orang lain sehingga memalingkan dia dari jalan kebenaran, mengajak dia masuk agama Syiah misalnya, ya, dengan alasan ini Iran sudah luar biasa ini, berani perang sama Amerika, berani perang sama Israel. Orang dibuat bingung sekarang. Ada zaman fitnah. Orang menganggap bahwa cuma Iran yang berani perang sama Israel. Ya. Ini upaya untuk memalingkan orang dari jalan Allah. Mereka lupa bahwa Iran pernah melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin Sunni di Suriah jauh lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada Filistin. Hampir 500.000 orang dibantai sama orang-orang Syiah di Suriah. Kenapa sekarang kita diminta untuk teriak-teriak membela Iran? Sedangkan dulu pada saat orang-orang dibantai di Gaza semuanya diam. Ini politik, fitnah. Ini semua yang dilakukan oleh mereka untuk memalingkan kita dari kebenaran. Makanya bagaimana sikap kita? Biarkan saja. Biarkan dua musuh Allah ini berantem, biar dua-duanya hancur. Nah, apa sudah? Kita tinggal lihat saja, jadi penonton. Ya. Terus gimana Ustaz? Nanti minyak nggak bisa lewat Selat Hormuz. Kata adik saya Aan, biar lewat Selat Madura lebih cepat. Ya. Yang ketiga makna fitnah itu adalah siksa. Siksa. Dalam surah An-Nahl ayat 110, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu." Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu menjadi pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka mendapatkan fitnah. Fitnah di sini artinya siksaan. Ayat ini turun kepada para sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka diperintahkan dan diizinkan untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Di antara mereka adalah Ammar bin Yasir yang tertimpa fitnah
sampai kemudian saking kuatnya siksaan itu, ya, Ammar ibnu Yasir sampai menyebut nama Latta dan Uzza. Dipaksa untuk mengatakan kata-kata, ya, bahwa Latta dan Uzza itu Tuhannya. Dipaksa untuk mengatakan kata-kata kafir. Ini fitnah. Sampai dia datang kepada Rasulullah SAW dengan menangis. Bagaimana nasibku ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, "Au kama qal, kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau dapati hatimu pada saat itu? Wa qalbi mutmainnun bil iman. Hatiku pada saat itu penuh dengan keimanan kepada Allah dan Rasul. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutku adalah itu. Karena beratnya siksaan. Aku harus menyaksikan ayah saya digoreng. Aku harus menyaksikan ibu saya Sumayyah ditusuk, di kemaluannya tembus sampai perutnya, sampai belakangnya ini. Makanya Sumayyah disebut syahidah pertama dalam Islam. Wanita perempuan yang syahid pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Disaksikan oleh Ammar, keluarga Ammar ini disiksa semuanya. Bagaimana mengerikan itu. Sehingga Ammar kemudian dengan siksaan itu dipaksa untuk menyebut nama Latta dan Uzza Tuhan-Tuhannya orang-orang kufar. Dengan terpaksa dia sebut. Hadhihi fitnah. Dan Allah melindungi mereka. Orang-orang yang hijrah itu. Setelah mereka mendapatkan siksaan atau fitnah. Yang keempat makna fitnah adalah asyirik. Ya, kesyirikan atau kekufuran. Firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 193 menyebutkan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Maka perangi mereka orang-orang kafir itu sehingga tidak ada lagi fitnah, maupun maksudnya adalah tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi kekufuran. Jadi makna fitnah di sini adalah asyirik wal kufur. Jadi banyak makna fitnah ini. Banyak sekali. Dan kita harus merujuk kepada Al-Quran untuk memahami makna fitnah. Sehingga kemudian baru kita menata diri kita dengan amal-amal soleh untuk menghindari fitnah-fitnah tadi. Seperti yang ditunjukkan jalannya, ya, oleh gurunya Imam Syafi'i, ya, Syekh Nu'aim ibn Hamad, ya, yang tadi kita sebutkan. Yang kelima, makna fitnah adalah terjatuh dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 14. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dulu nih sama-sama sama kamu? Orang-orang mukmin menjawab benar. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Memfitnah, fatantum di sini artinya kalian masuk atau terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Ini maknanya. Jadi makna fitnah dalam ayat ini adalah terjatuh dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Banyak ini makna fitnah, ini banyak sekali. Ya, jadi bukan fitnah yang kita bayangkan saja. Ya, dia sudah memfitnah saya. Nah, fitnah yang mana nih yang dimaksud ini? Ya kan, karena maknanya sangat banyak. Makna yang lain, yang keenam, yaitu samarnya antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Anfal ayat 73, illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun arid. Wahai kaum muslimin, jika kalian tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, takun fitnah, akan terjadi fitnah, wa fasadun arid, dan kerusakan yang besar. Fitnah di sini adalah maknanya akan terjadi kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Makanya lakukan
amal soleh itu yang Allah telah perintahkan kepada kita dengan segera. Laksanakan itu. Sehingga tidak remang-remang mana yang hak, mana yang batil. Sehingga orang bisa memahami dengan jelas. Ini yang hak dan ini yang batil. Ya. Yang ketujuh maknanya adalah penyesatan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah surah Al-Maidah ayat 41, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Barang siapa yang Allah kehendaki fitnahnya, maknanya di sini kesesatannya, falan tamlika lahu minallahi syai'a. Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Kalau Allah sudah menghendaki fitnah atau kesesatan terjatuh kepada seseorang, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Nah, kata fitnah di sini maknanya adalah apa? Kesesatan atau penyesatan. Tidak bisa. Jadi banyak makna fitnah dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ke-8, maknanya adalah pembunuhan dan penawanan di surah An-Nisa ayat 101. Ya, disebutkan, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Ya, apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat jika kalian takut yaftinakum, difitnah, maksudnya di sini dibunuh atau ditawan, alladzina kafaru, oleh orang-orang kafir. Jadi makna fitnah di sini ditawan. Jadi fitnah ini maknanya banyak, Ibu. Ya. Ada fitnah yang bermakna perselisihan pendapat atau tidak bersatunya hati. Seperti surah At-Taubah ayat 47. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah." Jika kamu berangkat, ya, jika mereka berangkat bersama-sama kalian, niscaya mereka tidak akan menambah kepada kalian kecuali kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisan kaum muslimin, barisan kalian, untuk mengadakan fitnah atau perselisihan di antara kalian. Ya, barangkali ini maksudnya adalah orang-orang yang kembali, 300 orang yang kembali, ya, pada saat perang Uhud. Kalau mereka tetap sama kalian, maka mereka justru akan bikin apa? Perselisihan. Udah lebih baik pulang aja itu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kembali dengan 300 tentaranya itu, teman-temannya itu. Supaya nggak ngerecokin, gitulah kira-kira bahasa kita. Ya, jadi makna fitnah di sini adalah perselisihan. Ya. Makna fitnah juga maknanya adalah gila. Bi ayyikumul maftun. Surah Al-Qalam ayat 6. Siapa di antara kalian yang gila, kata Allah. Bi ayyikumul maftun. Ya. Siapa di antara kalian itu yang terfitnah, maksudnya yang gila. Yang ke-11 yang terakhir makna fitnah di sini adalah pembakaran dengan api. Ya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin dan mukminah, orang-orang laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka yang mengadakan fitnah itu azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Fatanu, memfitnah di sini maknanya kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, adzabu wa ahraku, ya, diazab dan dibakar. Ya. Jadi orang-orang yang mendatangkan fitnah atau cobaan, ya, atau azab untuk orang-orang mukmin laki-laki dan
mukmin perempuan kemudian tidak tobat, maka mereka akan diadab juga oleh Allah. Gitu. Nah, kesimpulan dari 11 poin makna fitnah tadi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa yu'raful muradu hina haitsuma warada bis-siyaqi wal qara'in. Jadi dimanapun ada kata fitnah disebutkan, maka harus diketahui dari konteks kalimatnya. Ya, baru kita tahu maknanya ini apa, maknanya cobaan atau maknanya yang lain. Ada 11 makna kan? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan ada pun kata fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada dirinya dan rasulnya, ya. Contohnya ada wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd, dan demikianlah telah kami fitnah sebagian orang itu dengan sebagian yang lain. Maka makna fitnah di sini adalah menguji. Jadi Allah Azza wa Jalla memfitnah, di sini maknanya Allah Azza wa Jalla memberikan ujian, ya, memberikan cobaan, ya. Seperti perkataan Nabi Allah Musa di surah Al-A'raf 155, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Itu adalah fitnah dalam artian cobaan dari Allah. Allah sesatkan yang Allah coba siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah beri petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Makna fitnah di situ adalah cobaan atau ujian. Begitu. Nah, kemudian barangkali kita perlu juga melihat apa ragamnya fitnah. Macam-macam fitnah. Itu seperti apa? Yang pertama dalam Al-Quran disebutkan anak, istri, dan harta itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah cobaan, fitnah bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi istri, anak, dan harta adalah cobaan. Ya, bagaimana kita bisa kemudian membawanya, orang-orang para suami itu, ya, itu fitnah, ya. Oleh karena itu kecintaan kepada mereka haruslah berada di bawah kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah di atas, ya. Kecintaan kepada Allah di atas. Jangan kemudian kecintaan kepada istri dan anak menyebabkan seseorang kemudian terjatuh kepada kesesatan, terjatuh kepada kesalahan. Ya. Kata Allah dalam surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya sebagian di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang bisa berpotensi menjadi musuh, ada yang berpotensi menjadi penenang hati, penyejuk hati, ada yang berpotensi menjadi penolong, ada yang berpotensi menjadi teman di surga, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Yang kedua, ragam yang kedua daripada fitnah adalah kebaikan dan keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi jangan anggap fitnah itu buruk saja. Boleh jadi harta yang kita terima, pangkat seseorang, ya, yang naik pangkat misalnya, ya, atau kedudukan seseorang di masyarakat, ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain,
materi-materi yang didapatkan. Bisa jadi itu adalah fitnah. Cobaan dari Allah. Karena cobaan tidak hanya berbentuk apa? Keburukan, tapi juga kadang-kadang berbentuk kebaikan. Ya. Maka yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya. Ya. Semuanya. Hujan. Ya, yang punya sawah misalnya, kalau sawahnya apa? Subur, itu bisa jadi fitnah untuk kita. Ya. Kemudian dengan kekayaan yang diperoleh tidak kemudian mengarahkan kita kepada taat kepada Allah, tapi malah membuat kita jadi jauh dari Allah, Itu fitnah. Ya. Oleh karenanya semua hal keburukan maupun kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla harus membuat kita taat. Harus kita arahkan kepada ketaatan. Ya. Kelezatan makan dan minum, ya, yang membuat kita sehat, membuat kita kuat. Maka kesehatan dan kekuatan arahkan untuk ibadah sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan diarahkan untuk tamasya, jalan-jalan tok urusannya, asik-asik tok. Karena yang seperti itu adalah apa? Ciri dari orang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu yatamatta'un. Hidupnya seneng-seneng tok. Wa ya'kulun, dan makan-makan. Kuliner. Kama ta'kulul an'am. Sebagaimana makannya binatang ternak, sampai diazab dengan makanan. Ya. Hei jamaah, di sana loh, di Surabaya ada rawon zen. Berangkat ke Surabaya untuk hanya sekedar makan rawon. Di sana deh, Babat sana ada gudeg. Allahu Akbar, nguber gudeg sampai ke Babat atau ke Jogja. Allah yahdik. Ya tamatta'un wa ya'kulun, urusannya kuliner sama seneng. Ayo rek, ono villa anyar. Ya. Di sebelah kono. Rohis. Ya. Ada yang begitu. Di sini tidak ada insyaallah ya. Tidak ada di sini. Di sini baik-baik semua insyaallah. Jadi hidup ini bukan hanya untuk senang-senang. Enggak. Ya. Hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buat ibadah. Hidup itu untuk ibadah. Bagaimana kita sehat supaya banyak sujud sama Allah Azza wa Jalla, supaya banyak tilawah, supaya banyak zikir, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya kuat silaturahim, supaya hormat dengan orang tua. Begitu. Ya. Oleh karena itu manusia satu dengan yang lainnya itu juga fitnah. Ini ragamnya. Ya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 20, ya, Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan sebagian kamu dengan yang lainnya sebagai cobaan. Mau enggak kamu sabar? Mau enggak kamu sabar? Antara satu dengan yang lainnya jadi cobaan. Punya tetangga guanyang luar biasa. Ya, terus datang ke rumah kita. Kau no anu ta tempe ta, kau no anu ta lombok ta, kau no terus. Engkau nyele apa jenenge? Dandang lek wis dandange bolong baru dibalekno. Nyele opo ganyang. Ada yang seperti itu. Ada. Ya sabar atas birun, bisa nggak sabar? Ngadapinya. Ya. Jangan ngomel-ngomel.
Biarin sudah. Ya. Nah, ini bagian dari cara Allah menunjukkan bahwa antara satu dengan yang lainnya menjadi fitnah. Fitnah itu artinya cobaan di sini. Mau sabar nggak kita? Orang mukmin diuji dengan orang-orang kafir, diuji dengan orang-orang munafik. Ya. Kita kena hidup ya di rumah kita, di keluarga kita, kanan kiri kita ya ada saja yang kadang-kadang mengadakan acara-acara yang keluar dari agama, ya kan? Bahkan kadang-kadang ada saja acara yang ya jauh dari agama, acara-acara syirik yang dilakukan, ya sampai bikin son horeg. Bayangkan itu satu keluarga dipaksa untuk bayar sampai 1,5 juta untuk supaya urunan son horeg gitu. Dipaksa, kalau enggak maka disakiti begitu. Itu di desa-desa sampai seperti itu. Ya. Jadi ini fitnah. Ya. Fitnah antara satu dengan yang lain jadi fitnah. Ya. Dan fitnah antara satu orang dengan yang lainnya macam-macam. Fitnahnya orang kaya diuji dengan orang fakir. Ya, apakah orang kaya itu kemudian bisa kemudian membawa kekayaannya itu atau malah menjadikannya sombong seperti disebutkan surah Al-Anbiya Al-An'am ayat 53. Al-An'am 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum li ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Yang demikian ini telah kami uji sebagian orang-orang kaya itu dengan sebagian orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu kemudian berkata, orang macam inikah ya yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Orang-orang seperti Bilal inikah, yang budak inikah yang kemudian masuk Islam? Kenapa bukan kami-kami yang dari kaum bangsawan misalnya, kata orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi seperti itu. Orang-orang kafir itu, yang kaya-kaya itu menghinakan orang-orang fakir dari kaum muslimin. Yang kebanyakan mereka memang yang awal-awal masuk Islam ya adalah orang-orang fakir, ya. Seperti Arqam ibnu Abil Arqam, seperti Ammar ibnu Yasir, ya. Seperti Khudaifah, seperti Ibnu Mas'ud. Mereka tinggalnya di Madinah itu di mana? Mereka tinggal di belakangnya Raudhah, ya, namanya Suffah. Makanya mereka disebut Ahlus Suffah, tinggal di situ. Makannya ya kalau Nabi mau ngasih makan atau orang-orang yang datang ke masjid sholat mau ngasih mereka makan, mereka makan. Kalau enggak, mereka enggak makan. Sampai satu hari Abu Hurairah itu keluar rumah ya, atau keluar dari sufahnya itu berguling-guling seperti orang gila. Kalau orang sekarang nyebutnya itu apa? Seperti epilepsi. Karena apa? Lapar. Saking laparnya itu sampai kayak orang epilepsi. Itu Abu Hurairah sampai kayak gitu. Ya, saking fakirnya, tak punya apa-apa. Ya. Nah, mereka orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin ini dihina sama orang-orang kafir yang fulus-fulus itu. Mereka mengatakan, apakah orang-orang yang seperti ini yang Allah berikan anugerah di antara kita? Ya. Tapi Allah mengatakan, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu mereka-mereka yang bersyukur dengan datangnya Muhammad SAW, kemudian menerima risalah Allah Azza wa Jalla dengan beriman. Mereka syukuri nikmat Islam itu. Mereka masuk Islam walaupun mereka dalam keadaan fakir. Begitu. Ya. Nah, itulah orang-orang yang kemudian barometer sangkaan mereka itu adalah kekayaan, harta,
jabatan, yang itu semuanya adalah fitnah. Padahal barometer itu hati dan amalan. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang menjadi barometer yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal kalian. Kemudian ragam fitnah yang lain adalah perpecahan dan pertikaian. Inilah bentuk fitnah yang terdahsyat yang tadi saya sampaikan di awal. Ya. Dimulai dari pertikaian yang terjadi di zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan, ya, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bisa berhadap-hadapan dalam sebuah peperangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ini semua adalah zaman fitnah pada saat itu. Dan yang bermain dari dulu adalah orang-orang Majusi, orang-orang Rafidah yang sekarang Syiah itu. Makanya jangan termakan dengan mereka, dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Jangan termakan. Biar saja mereka perang itu. Gak ada urusan dengan kita. Pada saat kemudian dia sempatkan, dulu itu perang selama 12 hari kalau nggak salah. Sebelum yang sekarang, yang dulu kan sempat perang juga dengan Israel. Lalu diadakan perundingan damai. Dan dalam perundingan damai itu tidak satu pun mengucapkan kata Gaza, walau Palestina, walau Aqsa. Nggak ada. Jadi dusta itu orang-orang Iran mengatakan bela Palestina. Kadzab. Nggak ada. Nggak ada itu. Itu buktinya. Perjanjian damai yang sekarang ini sedang dirancang, mereka juga tidak menyebutkan kata Palestina sama sekali. Karena mereka perang untuk urusan apa? Minyak. Ini urusan minyak. Ini urusan minyak. Kalau seandainya orang-orang Iran itu ingin menghentikan suplai minyak untuk Israel, maka suplai minyak Israel terbesar dari mana? Azerbaijan. Dan Azerbaijan hanya sekitar 900 kilo dari Iran. Kenapa bukan Azerbaijan yang dibom? 40% dari seluruh suplai minyak dunia yang diterima oleh Israel adalah dari Azerbaijan. Kalau mau menghentikan itu, kenapa nggak di situ yang ditembak? Kenapa Arab Saudi? Kenapa Kuwait? Kenapa Bahrain? Kenapa Dubai dan seterusnya? Karena mereka ingin mengacak ini negara Arab. Diudak kayak dawet. Supaya tidak ada kedamaian. Supaya hancur semuanya. Supaya perjalanan haji dan umroh jadi terganggu. Itu maunya. Makanya nggak usah ribut kemudian belain Iran. Jangan dibodohi. Jangan mau. Iran dari dulu atau Syiah dari dulu tujuan mereka adalah menghancurkan Islam min zaman. Siapa yang datang mendatangkan Ghulaguhan, ya, yang dari Mongol itu, ya, cucunya Genghis Khan itu, untuk membabat habis Baghdad pada saat itu di masa Khilafah Abbasiyah. Siapa? Perdana Menteri yang notabene dia orang Syiah. Itu yang mendatangkan itu dia. Jadi sejarah kelam mencatat semua pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah Rafidah kepada kaum muslimin. Kok sekarang ya Hanu jadi pembela Palestina? Harrat marrat. Dusta saja itu. Ya. Jadi perpecahan dan pertikaian ini fitnah. Ini fitnah yang dahsyat. Dan fitnah itu terus akan datang, ya.
sebagaimana yang disebutkan oleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah, ya, cobaan, musibah, dan 11 maknanya itu, ya, seperti potongan malam yang gelap, kata Rasul dalam hadis Muslim, ya. Orang pagi hari masih iman, sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya iman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan harga dunia yang sedikit, yang murah. Makanya hati-hati. Caranya bagaimana menghindari ini semua? Badiru bil a'mal. Lakukan amal soleh yang banyak. Wes ojo rebut urusan Iran. Jarno. Biar sudah. Jangan bingung dengan fitnah dunia yang macam-macam ini. Fulan dengan kondisi ininya, fulan dengan kondisi itunya. Kita ikuti di TikTok, kita ikuti di Instagram. Tiap hari perkembangannya kita lihat bagaimana dia di pengadilan, bagaimana dia di sini. Yang ini urusan waris, yang ini urusan ini, yang ini dan seterusnya dan seterusnya. Kita ikuti satu-satu. Hadza kullu fitan. Tinggalkan semuanya. Beralihlah untuk amal saleh. Biar sudah itu. Ya. Jangan menjadi penikmat gosip. Wes jarno. Ayo beramal. Taqarrub ilallah. Langit wes cedak. Ya. Badiru bil a'mal, bersegeralah dengan amal soleh, kata Rasul. Ya. Kalau datang fitnah ini, terutama fitnah itu dajjal. Orang mukmin bisa jadi kafir gara-gara dajjal. Dan dajjal tidak hanya datang satu-satu dajjal. Sudah datang abna'u dajjal, anak-anaknya dajjal itu. Yang menyesatkan umat itu. Yang katanya bisa ngomong sama semut. Ya, bisa dialog sama malaikat, bisa ini, bisa itu, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini abna dajjal dan dipercaya sama bahlul itu. Ada bahlul yang percaya. Cuma orang bodoh saja yang nggak pernah taklim di Ar-Riyadh ini pasti. Ya, kalau taklim di Ar-Riyadh insya Allah nggak akan percaya model sama Dajjal kecil-kecil itu. Ya. Jadi ini kondisi masyarakat kita ini sudah luar biasa. Belum kita berhadapan dengan LGBT. Belum kita ngurusi atau berhadapan dengan fitnahnya kesyirikan. Fitnahnya para kuhan, para tukang-tukang sihir yang melakukan sihir dengan berbagai cara. Banyaknya penyakit, banyaknya ini sihir. Dikira COVID itu hanya COVID yang jalan. Ada sihir di situ. Semua hal urusannya sihir. Urusannya perdukunan. Jualan melibatkan dukun. Mau nikah melibatkan dukun. Ya. Apapun melibatkan dukun, ya. Kita hidup di negeri kelenek, ya. Ya karena memang dulunya itu yang dilakukan oleh nenek moyang itu. Makanya kalau sudah berusaha untuk kembali ke budaya, kembali ke nenek moyang, na'udzubillahi min dzalik. Padahal aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka dulu la ya'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa, wa la yahtadun, dan tidak juga mereka mendapat hidayah.
Animisme, nyembah batu, nyembah pohon. Ya, yang di Jawa diarahkan kepada kejawen, yang di Sunda diarahkan kepada kawitan, Sunda kawitan, yang di Sumatera, yang Dayak diarahkan kepada keharingan, begitu terus kembali kepada budaya. Hadza fitnatud din. Ini namanya fitnah agama. Sedangkan orang yang mutamassik biddin, yang kuat beragama, dianggap kemudian membudayakan budaya Arab. Nah ini kan keliru. Hadza din, agama ini yang dulu dibawa sama Wali Songo dengan susah payah dijelaskan kepada masyarakat kita sampai kita menjadi beragama dengan baik. Ya. Islam itu ngajari mulai sampai cewek bagaimana tuh diajari sama Islam. Kalau enggak coba lihat di daerah Bali sana. Wah di Bali itu kalau kencing kan tinggal ngangkat apa? Jariknya itu keracak kan gitu. Wala cebok wala apa. Ayo coba. Kalau tidak karena agama, nikmatnya hadhid din, nikmatnya agama Islam ini, dengan apa yang Allah Azza wa Jalla hidayahkan kepada kita, nggak ngerti apa-apa kita, itu cebok nggak ngerti bagaimana bersuci. Jadi ini yang harus kita paham. Jadi agama ini mengajarkan kepada kita untuk berusaha untuk tahu fitnah. Ya. Kaqita'il lailil muzlim. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadatun fil harji kahijratin ilayya. Beribadah pada masa harj itu seperti berhijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Apa al-harj? Al-harj adalah ketika manusia berada dalam kondisi kegoncangan, kondisi kegelisahan, kondisi masyarakat kacau, tidak stabil, fitnah, pembunuhan terjadi di mana-mana. Sana bom, sana sini bom, sana ditembak, sana sini, terus terjadi. Ya. Ini namanya al-harj. Maka ibadah pada saat itu nilainya seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nilainya sangat besar, sangat luar biasa. Ya. Makanya pada kondisi-kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain, maka pilihan terbaik adalah banyak beribadah kepada Allah dan jauhi fitnah-fitnah itu. Ya. Lebih banyak di rumah, ojo keloyongan nang mall-mall, tamasya sana sini, wis sudah, jangan. Banyak di rumah, banyak di masjid, banyak taklim, pahami agama ini dengan baik. Ya. Lalu kemudian dilaksanakan. Jangan dengar dengar ceramah hanya untuk tamattu ilmi, menikmatinya secara ilmu, jangan. Agama ini untuk dijalankan. Agama ini untuk dijalankan. Innamad din huwal amal. Agama ini adalah al-amal, dijalankan sebagai sebuah amal. Kalau tidak maka dia tidak akan ada arti, tidak akan ada arti. Ya. Dan kebahagiaan seseorang, ya, innas sa'ida liman junnibal fitan, kata Rasul SAW. Orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Sampai beliau menyebutkan 3 kali. Ya. Nah, jadi kebahagiaan itu adalah sikap menjauhi fitnah. Memperbanyak ibadah, zikir dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkan diri kepadanya, melakukan amal-amal soleh dan hal-hal yang membuat Allah Azza wa Jalla ridha dengan kita. Itu adalah cara untuk bisa terjauh dari fitnah. Ummu Salamah, ya, istri Rasul SAW,
pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika bangun pada malam hari pernah beliau bangun dalam pada pagi hari dalam malam hari, bangun malam dalam keadaan cemas. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah, madza unzilallahu minal khazain. Maha suci Allah, berapa banyak perbendaharaan kebaikan yang sudah Allah turunkan. Madza unzila minal fitan, berapa banyak fitnah yang juga diturunkan. Man yuqidhu sawahibal hujurat lis-salah, siapa yang akan membangunkan para penghuni kamar, ya, atau istri-istri para nabi itu untuk salat. Maksudnya di sini salat apa? Tahajud. Jadi di antara bentuk kita untuk bisa tenang dari fitnah adalah salat tahajud. Ya. Salat tahajud. Dalam riwayat Bukhari, ya, yang sahih, disebutkan dalam sahihnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man yuqidhu sawahibal hujurat yusallin rubba kasiyatin min fid dunya ariyatin fil akhirah. Siapa yang akan membangunkan para penghuni kamar-kamar, istri-istri para nabi itu, istri-istri nabi itu, agar mereka salat. Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Ya. Kenapa? Karena tidak banyak beramal. Dia terlihat berpakaian di dunia, tapi di akhirat dia telanjang, seperti nggak punya apa-apa. Tidak ada yang dibawa kepada di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak punya amal. Ya. Makanya badiru bil a'mal, segera lakukan amal-amal soleh. Segera. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kemudian kita lakukan? Ya, ini sambil tinggal sedikit ya. Saya percepat. Yang pertama adalah al-iltija ilallah. Bersandar hanya kepada Allah. Ya. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini jadi teladan. Ketika beliau digoda oleh istri penguasa Mesir, Imra'atul Aziz, ya, ya, istri penguasa Mesir yang dulu namanya adalah Zulaikha, ya, Zulaikha. Ya, beliau apa kata Nabi Allah Yusuf waktu itu? Ma'adallah, qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihudz zalimun. Aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Yusuf. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Berlindung dia kepada Allah. Sampai falamma hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Maka pada saat hammat bihi, ya, si Zulaikha ini sudah kesengsem sama Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga tertarik sebetulnya. Normal. Wayunya luar biasa. Ya kan? Laula an ra'a burhana rabbi. Kalau saja dia tidak melihat burhan dari Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Apa bentuk burhan pada saat itu yang ditunjukkan oleh Allah? Wajah abinya terlihat oleh beliau pada saat itu. Makanya beliau kemudian kembali kepada Allah. Lalu mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nah ini, ya, pentingnya pendidikan seorang ayah kepada anak-anaknya. Yang kedua, memperbanyak doa. Ya, di antara doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari segala fitnah. Ma dhaharu minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, 2 surah yang Allah turunkan untuk memberikan perlindungan terbaik dari fitnah adalah surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin
Nah, sampai disebut al-mu'awwidzat. Ya, 2 pelindung al-mu'awwidzat. Bahkan melindungi kita dari fitnatus syaitan. Ya, saya percepat ya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah di zaman fitnah. Seperti tadi disebutkan hadisnya, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah dalam masa fitnah sama seperti berhijrah kepada aku. Jadi mulia sekali orang-orang yang beribadah pada masa-masa seperti ini. Masa-masa kondisi seperti ini. Yang mempertahankan ibadah ala sunnah nabawiyah, ala manhajis salafis saleh, itu ibadahnya luar biasa pada masa seperti ini. Makanya disebut ghuraba, orang yang aneh. Ya. Orang yang aneh. Ya. Ja'alal apa? Bada'al Islamu ghariban. Islam itu datang pertama kali dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban, dan akan juga dianggap aneh. Kita ini dianggap aneh. Yang kita lakukan sunnah dianggap aneh sama orang. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah mereka yang dianggap aneh. Itu enggak apa-apa wes. Anggapan aneh. Ya. Yang keempat adalah husnudzan billah, bersangka baik selalu kepada Allah, karena Allah akan melindungi hambanya, memelihara hambanya, menjaga hamba tersebut di saat hamba itu bersangka baik selalu kepadanya dan berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla, istiqamah di jalannya melalui semua ujian-ujian dan fitnah, ya, dan dia jadikan semua sebagai pelajaran, hikmah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Introspeksi dan muhasabah dari apa-apa yang dia lalai, dari dosa-dosa yang mungkin pernah dia lakukan. Kemudian beristighfar dan inabah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian melakukan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh, sehingga Allah Azza wa Jalla ridha padanya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Ya, prasangka yang baik sama Allah, bahwa Allah akan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Ya, bersangka baik sama Allah. Ya, Allah akan menjadikan kita min ahlil jannah. Sangka baik sama Allah. Jangan aku iki mlebu surga apa neraka ya kira-kira. Sangka baik aja. Ya Allah, insyaallah ana min ahlil jannah. Ngono lho. Ya Allah, mudah-mudahan saya ini termasuk ahlul jannah. Ya. Yang kelima, optimis. Enggak boleh pesimis. Ya. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, pada saat orang-orang mukmin itu melihat tentara sekutu, tentara Ahzab, waktu perang Ahzab itu perang Parit itu. Ya, semua pada saat itu orang-orang kafir bersatu. Kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik jadi satu. Ya. Ra'al mu'minul ahzab yang begitu, orang-orang mukmin melihat tentara Ahzab itu begitu luar biasa. Takut? Enggak. Apa yang mereka katakan? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan Allah dan Rasulnya kepada kita benar. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya sampaikan benar. Ayo kita hadapi bahwa kita nanti mati syahid, ketemu surga Allah Azza wa Jalla, ketemu Allah Azza wa Jalla. Itu. Jadi nggak ada takut. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak ada yang bertambah di hati mereka itu kecuali keimanan dan ketundukan, kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi optimis, nggak boleh pesimis. Ya. Kemudian apa yang dilakukan dalam suasana fitnah ini?
Yang keenam adalah memperbanyak zikrullah. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, ini syaratnya. Berzikir kamu kepadaku, ingat kamu sama aku, kata Allah. Azkurkum, niscaya aku mengingatmu. Cara supaya kita diingat Allah nanti di ayyamil akhirah adalah dengan mengingat Allah sekarang. Berzikrullah supaya diingat sama Allah nanti di ayyamil akhirah. Ya. Washkuruli. Nah, ini diantara caranya. Maka syukuri semua nikmat-nikmatku. Wala takfur.